Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat bin Tondang dengan NIM 2304308, kelas 2A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Iba Haryana SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai huruf tebal. Pengertian huruf tebal. Huruf tebal adalah gaya penulisan yang digunakan untuk mempertegas atau memberi penekanan pada teks atau kata-kata tertentu dalam sebuah dokumen atau tulisan. Huruf tebal membuat teks yang diberikan penekanan lebih mencolok karena karakter-karakter huruf tersebut akan memiliki kontur yang lebih tebal atau lebih gelap dibandingkan dengan teks biasa. Ini membantu pembicara untuk lebih mudah mengidentifikasi teks yang diberi penekanan atau membedakan dari teks sekitarnya. Fungsi huruf tebal. Penekanan pada teks dilakukan dengan cara memodifikasi tampilan huruf dari teks tersebut. Dalam kaidah penulisan barat, modifikasi huruf ini bisa dengan menggunakan huruf miring atau italics, huruf tebal atau bold, kapital kecil, smart kapital, kapital semua, all kapital, dan juga huruf bergaris bawah atau underline. Namun, hal tersebut berlaku untuk sistem penulisan barat. Lalu bagaimana dengan sistem penulisan di bahasa Indonesia terkait hal ini? Dikutip melalui ivanlenin.medium.com menjelaskan bahwa aturan penekanan pada teks diatur di dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam EYD dijelaskan bahwa penggunaan huruf tebal dan huruf miring ditunjukkan untuk penekanan pada teks, sementara untuk penggunaan huruf kapital seperti pada kaidah penulisan barat tidak dijelaskan artinya. Kaidah ini tidak diterapkan di Indonesia. Sebagai catatan tambahan, ketika menekankan suatu kata atau teks yang ditulis manual dengan tangan atau mungkin menggunakan mesin ketik, maka huruf tebal dan huruf miring digantikan dengan diberi garis bawah atau underline. Penggunaan huruf tebal. 1. Pengkhususan dalam pengkhususan. 2. Menuliskan judul pada karya tulis. 1. Pengkhususan dalam pengkhususan. Dalam EYD dijelaskan mengenai penggunaan huruf miring adalah untuk pengkhususan atau menegaskan suatu kata dalam suatu kalimat. Namun, banyak orang yang masih menggunakan huruf tebal untuk menegaskan suatu teks. Meskipun begitu, huruf tebal difungsikan untuk menuliskan teks pengkhususan dalam pengkhususan. Artinya, ketika ada suatu kata dalam kalimat sudah ditegaskan dengan tulisan memakai huruf miring, kemudian ingin dipertegas lagi, maka digunakan huruf tebal. Berikut beberapa contohnya. Ramadan. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal huruf DH seperti kata Ramadan, sehingga penulisannya perlu dicetak miring dan kemudian ditebalkan. Alright, labora. Pada ungkapan ini, kata et memiliki arti dan, yang kemudian ditulis miring dan dicetak memakai huruf tebal. 2. Menuliskan judul pada karya tulis. Kondisi kedua di mana menjadi momen untuk menggunakan huruf tebal adalah ketika menuliskan judul dalam suatu karya tulis, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Biasanya dibuat lebih mencolok, mulai dari penggunaan huruf yang lebih besar sampai dicetak tebal memakai huruf tebal atau bold. Pada judul utama, ukuran huruf diketahui dibuat lebih besar dibanding huruf pada bagian lain dalam karya tulis. Sementara untuk penulisan judul subbab biasanya ditulis memakai huruf tebal saja, sehingga sudah terlihat jelas oleh pembaca. Berikut contohnya. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh bahasa berstandar. 1.2 Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa. Itulah penjelasan mengenai tata aturan penggunaan huruf tebal yang memang ditujukan untuk dua kondisi. Berbeda dengan huruf miring yang digunakan untuk tiga kondisi, yaitu untuk penulisan judul dalam tulisan, pengkhususan, dan penulisan kata non-Indonesia, kata dan istilah asing. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.